yang telah mengaku dirinya beriman, berislam, mentauhidkan Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezaliman. Lalu mereka tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kesyirikan. Lalu mereka tidak merasa senang dengan dosa kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Apa jaminan yang Allah sampaikan di ayat yang ke-82 itu? Surah Al-An'am, surah yang ke-6. Allah memberikan kabar gembira kepada hambanya. Setelah Allah menjelaskan di ayat 41 surah yang ke-30 tadi, Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembira itu? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah hambaku yang pasti aku berikan rasa aman, dan mereka lah hambaku yang pasti akan aku berikan petunjuk. Allah jamin orang yang mentauhidkan Allah, Allah jamin orang yang menjalankan syariat agama ini dengan baik dan benar, akan Allah berikan rasa aman, akan Allah berikan petunjuk, bimbingan untuk mendapatkan kenikmatan apa? Surga yang kekal dan abadi nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Allah menegaskan di surah yang ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-96, ayat yang cukup masyhur, ayat yang sering sekali kita dengar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tapi di ayat ini sekaligus Allah memberikan ancaman, bukan sekedar tabsyir, kabar gembira, tapi Allah juga memberikan penjelasan berupa apa? Tanzir, ancaman, peringatan kepada manusia. Ya, walakin kadzabu, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman, sekiranya penduduk negeri itu mau bertakwa, dengan iman dan takwa yang baik dan benar, sudah barang tentu apa kabar gembira yang Allah sampaikan di ayat 96 ini? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Sungguh kami Allah bukakan untuk mereka kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, imma dari langit termasuk dari bumi. Ya, ini janji Allah Rabbul Alamin. Selain di ayat yang ke-80 berapa tadi? 2 surah yang ke-6. Allah menjanjikan rasa aman, Allah menjanjikan petunjuk. Di ayat yang ke-96 surah yang ke-7, Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji, ma'asyiral muslimin. Allah mustahil mengingkari apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Allah juga mustahil mengingkari ancaman yang telah Allah sampaikan kepada apa? Hambanya, jika aturan-aturannya dilanggar oleh umat manusia. Kemudian ayat yang ke-96 ini Allah lanjutkan dengan apa? Walakin kadzabu. Tapi jika mereka itu mendustakan syariat ini, mendustakan ajaran ini, mendustakan utusan-utusanku yang telah aku utus kepada mereka, fa'akhadnahum, pasti Allah akan menghukum, menyiksa mereka, bima kanu yaksibun, atas sebab apa yang telah mereka perbuat. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku dan saudariku, ya, dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Mengapa? Karena para ulama memberikan penjelasan bahwa akibat buruk dari dosa dan kemaksiatan amatlah sangat banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Dan akibat buruk ini, ya, dampaknya amatlah sangat apa? Besar.
baik untuk diri seorang hamba yang melakukan itu dosa dan kemaksiatan, termasuk untuk keluarganya. Ya, keluarganya akan terkena imbas akibat dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Termasuk kendaraannya akan mendapatkan akibat dari dosa kemaksiatan yang ia lakukan. Termasuk binatang peliharaannya juga akan terdampak imbas dari dosa kemaksiatan yang ia lakukan. Bukan hanya itu saja, lingkungan di mana ia tinggal, bumi di mana ia pijaki, langit di mana ia jadikan atap, juga akan kena imbas atas dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Salah satunya adalah yang pertama dan yang utama, dosa kemaksiatan berupa mensekutukan apa? Allah Azza wa Jalla. Maka misi para nabi dan para rasul yang pertama dan yang utama adalah menyerukan kepada seluruh umat manusia agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka meninggalkan, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meninggalkan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan, agar mereka menjadi hamba-hamba yang adil, dan agar mereka meninggalkan segala macam bentuk kezaliman. Itulah misi para nabi dan para rasul, termasuk pewaris-pewaris mereka para nabi dan para rasul salawatullah wa salamun alaihim ajma'in. Maka mari kita kembali kepada syariat agama ini. Jika kita menginginkan terbebas dari hal-hal yang buruk, baik yang akan menimpa pada diri kita, baik yang akan menimpa pada orang-orang yang kita kasihi, baik yang akan menimpa pada kendaraan kita, harta perniagaan kita, lingkungan masyarakat kita. Maka dijelaskan dari beberapa akibat buruk atas dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama dikatakan man'ul ilmi bihi. Ilmu itu akan tertahan dari seseorang ketika orang itu berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi ilmu itu akan tertahan, akan tercegah dari seseorang ketika orang itu melakukan tindakan dosa dan kemaksiatan. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu membentuk diri seseorang menjadi hamba yang selalu khasyatullah, menjadi hamba yang selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan ilmunya itu dia mampu berhati-hati. Itulah yang dimaksud ilmu, bukan ilmu dalam artian apa? Luas. Ya, karena di surah yang ke-30 Ar-Rum, di ayat yang ke-7, justru Allah mencela mereka yang hanya menitik beratkan tentang ilmu dunia dan mereka melalaikan ilmu agamanya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini adalah hamba yang pasti terancam mendapatkan murkanya Allah. Siapa mereka? Ya'lamuna, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Tapi ilmu yang ia punya hanya apa? Zahirum minal hayatid dunya, hanya urusan dunia yang nampak. Ya, hanya urusan apa? Dunia yang nampak. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan untuk urusan akhiratnya, untuk urusan agamanya, ghafilun, mereka melalaikannya. Maka di dalam keyakinan kita tidak dikatakan ilmu jika dengan pengetahuan yang ia punya dia tidak mempersiapkan kehidupan apa? Akhiratnya. Dari ayat yang ke-7 surah yang ke-30 Ar-Rum tadi kita bisa mengambil apa? Faidah, kesimpulan, tidak dikatakan ilmu
Jika seseorang mengetahui suatu ilmu tapi tidak menjadikan dia mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Si fulan mahir dalam masalah ini, itu dan lain sebagainya. Tapi ternyata justru dia tidak percaya. Dia menolak, dia mengingkari kehidupan akhirat. Wallah, dalam keyakinan kita, orang itu dikatakan ajhalun nas, manusia yang paling jahil. Nah, ada orang yang bisa menemukan ini, menemukan itu, membuat ini, membuat itu, ya kan? Tapi ujung-ujungnya dia mengingkari adanya kehidupan ba'da kematian. Dia mengingkari adanya kehidupan di yaumul ba'ats. Walaupun dia sudah mendapatkan Nobel ini, Nobel itu, kita katakan ajhalun nas. Dia adalah manusia yang paling jahil. Apa dasarnya? Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang jenius, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, kata beliau, adalah orang yang mau selalu menjaga dirinya, mengekang hawa nafsunya. Jangan sampai hawa nafsunya, nafsu ammarah bisu, memimpin dalam kehidupannya. Dialah orang yang jenius, dialah orang yang pandai. Perhatikan kata beliau yang kedua, ya, wa amila lima ba'dal maut. Orang itu dikatakan jenius, pandai, ketika dia terus mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan setelah kematiannya. Dia terus mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena di dalam keyakinan kita, dalam pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, setelah orang itu meninggal dunia, maka dia akan menjalankan fase kehidupan di alam barzakh. Dan di alam barzakh, di alam kubur, terdapat kenikmatan bagi mereka-mereka yang beriman dan taat, dan terdapat siksa bagi mereka-mereka yang kufur, ingkar dengan kebenaran syariat Islam. Itu keyakinan yang wajib untuk kita imani. Jika kita tidak mengimani hal tersebut, maka batallah keyakinan kita terhadap rukun iman yang kelima. Setelah kematian akan ada yaumul ba'ats, hari di mana seluruh